Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown kemarin tanggal 11 Juli 2026. Nick Aldis buka SmackDown hari ini dengan bahas apa yang terjadi setelah Night of Champions. Dia bilang dia tetap pada pendiriannya soal kejadian kemarin, bertanggung jawab penuh dan mastiin kalau setelah proses mediasi, dia akhirnya balik lagi jadi General Manager SmackDown. Terus, Aldis langsung manggil sang juara baru, Undisputed WWE Champion kita, CM Punk. CM Punk pun masuk ke ring sambil bawa sabuk juaranya. Dia bilang kalau dia kangen banget sama para fans. Punk ngejelasin kalau selama 2,5 bulan terakhir, dia sibuk negosiasi sama Nick Aldis buat gabung ke SmackDown. Tapi prosesnya jadi jauh lebih cepat pas brand ini emang lagi butuh sosok seorang WWE Champion. Punk janji bakal jadi juara yang aktif, yang bakal tanding di TV dan mempertahankan sabuknya kapanpun ada kesempatan. Dia bahkan nantang siapapun di locker room yang ngerasa pantas dapat title shot buat maju dan harapin dia. Punk sempat nyebut kalau Sami Zayn pantas dapat rematch. Dia juga nantang Gunther dan bilang kalau dia tahu bisa ngalahin Gunther lagi. Punk juga nggak keberatan buat tanding ulang lawan Finn Balor. Bahkan ikut nyebut nama Royce Keys, Damian Priest, sampai Trick Williams sebagai calon lawan yang potensial. Tiba-tiba, Cody Rhodes datang motong pembicaraan. Cody sempat nanyain soal memar di bawah mata Punk, tapi terus ngaku kalau bukan itu alasan dia keluar. Cody ngingetin Punk soal obrolan mereka habis WrestleMania dulu, pas Cody bilang dia bakal selalu siap kapanpun ada kesempatan buat perebutan gelar. Punk ngebales kalau mereka berdua emang gak bisa terus-terusan saling menghindar, dan jujur aja dia ngira match ini bakal terjadi di main event WrestleMania. Tapi Cody langsung nawarin SummerSlam sebagai waktu yang pas buat championship match mereka. Keduanya pun jabat tangan dan Nick Aldis langsung ngeresmiin momen itu buat bikin semuanya resmi. CM Punk bakal mempertahankan Undisputed WWE Championship-nya melawan Cody Rhodes di SummerSlam. Promo yang bagus dari CM Punk, dia benar-benar mainin peran babyface dengan bilang mau jadi fighting champion yang siap ngadepin siapa aja. Tapi jujur, aku agak kaget sih kenapa Sami Zayn gak keluar buat ngotong promo itu. Di sisi lain, aku nggak kaget kalau WWE langsung umumin pertandingan antara CM Punk versus Cody Rhodes buat SummerSlam. Soalnya, penjualan tiket SummerSlam lagi agak lesu dari targetnya WWE. Jadi ngumumin match segede ini pas SmackDown baru mulai jelas merupakan langkah besar. Ini bakal jadi main event yang fresh antara Cody dan Punk. Aku masih penasaran gimana nasib Sami Zayn nanti, tapi buat sekarang fokusnya adalah Punk lawan Cody dan ini pasti bakal keren banget. Di sesi interview backstage, Jade Cargill bilang kalau dia sengaja minta pertandingan lawan Alexa Bliss karena dia ngerasa Charlotte Flair sengaja pengen ngerusak kesempatannya buat dapet title shot. Jade bilang dia bakal numpahin kekesalannya sama Charlotte ke Alexa. Di situ ada Michin sama Bifab juga yang ikut ngedukung Jade dan ngasih peringatan ke Charlotte buat lihat aja nanti apa yang bakal terjadi. Masuk ke pertandingan pertama hari ini, ada Finn Balor yang berhadapan sama Tama Tonga yang ditemenin sama Tala Tonga di pinggir ring. Sepanjang match, Tala berkali-kali ikut campur pas wasit lagi nggak lihat yang bikin Tama dapat banyak keuntungan. Finn sempat ngelawan balik dan dapat momentum, tapi gangguan dari Tala terus-terusan bikin Tama dapat celah. Setelah berhasil bertahan dari double underhook sit out suplexnya Tama, Finn ngelempar Tama keluar ring pakai back body drop terus langsung nerjang Tama dan Tala sekaligus pakai gerakan somersault dive. Pas balik ke dalam ring, Finn langsung ngedropkick Tama ke pojok ring dilanjutin sama coup de grace untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru dan penuh drama di menit-menit akhir. Kelihatannya Tama Tonga udah mau menang gara-gara bantuan Tala Tonga ditambah 2 move besarnya tadi. Tapi untungnya Finn Balor masih bisa kick out. Karena matchnya punya drama kayak gitu dan gak langsung selesai pas Finn ngeluarin move andalannya, tensinya jadi berasa lebih seru dan penonton juga ikut ke distract masuk. Seneng deh lihat Finn bisa dapat kemenangan kayak gini. Carmelo Hayes bilang ke Katie Kelly kalau Trick Williams gak bakal bisa kerja lebih keras dari dia. Melo bilang jargon Melo Don't Miss itu bukan sekedar kata-kata fiktif belaka, dan dia berjanji bakal ngebuktiin kalau dialah sosok him di match mereka nanti. Masih di backstage, R-Truth kelihatan lagi bayar utang taruhan ke Nathan Frazer dan Axiom sebelum akhirnya The War Raiders datang nyamperin dia dan Damian Priest. War Raiders nuntut jatah match buat WWE Tag Team Championship mereka daripada harus ngeladenin drama gak jelasnya si Truth. Gak lama setelah itu, Jimmy Uso dan Jake Fatu datang nyariin Solo Sikoa dan Royce Keys. Damian ngasih tahu kalau Royce ada di arena dan Jimmy bareng Jake pun langsung jalan menuju ke ring.
Di tempat lain, Nick Aldis kelihatan lagi teleponan sama Sami Zayn dan bilang kalau dia paham kalau Sami lagi rehat sejenak demi kesehatan mentalnya. Gunther tiba-tiba datang motong dan nuntut Aldis buat mikir ulang soal keputusannya ngeresmiin match CM Punk versus Cody Rhodes di SummerSlam. Gunther ngotot kalau dialah yang paling pantas dapat kesempatan perebutan gelar berikutnya. Dan dia ngasih waktu ke Aldis sampai akhir acara hari ini buat beresin masalah itu. Aldis pun bilang kalau dia bakal mempertimbangkannya. Jimmy Uso keluar ke ring buat manggil Solo Sikoa, tapi malah Royce Kiss yang datang respon. Royce bilang gara-gara Jimmy terus-terusan nyebut namanya, dia jadi ikut keseret ke urusan keluarga The Bloodline yang sekarang malah ngerugiin dia. Jimmy bersikeras kalau hari ini adalah urusannya OTZ, tapi Royce langsung nyindir kalau si OTZ-nya aja bahkan nggak ada di sini. Jacob Fatu langsung ngebelain Royce pas Jimmy nganggep Royce cuma orang luar. Royce berargumen kalau kesetiaan itu dibangun pakai rasa loyal, bukan cuma darah, dan dia cerita gimana dia selalu ada di samping Jacob selama 14 tahun terakhir karena dia nggak bakal ngebiarin Jacob jatuh. Jimmy pun ngasih peringatan keras ke Royce kalau dia udah kelewatan dan nggak bakal bisa balik lagi. Royce bales kalau dia emang udah terlanjur melangkah sejauh itu. Pas Jimmy bilang kalau mereka bakal ngehadepin Royce bareng-bareng, Jacob malah negasin kalau Jimmy harus nyelesain ini sendirian. Terus Jacob langsung pergi gitu aja. Jimmy langsung nantang buat tanding saat itu juga, tapi Royce langsung nyerang duluan pakai clothesline. Langsung aja ke pertandingan antara Jimmy Uso lawan Royce Kiss. Royce mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan pakai serangan-serangan powernya, termasuk beberapa kali bantingan di atas meja komentator. Di akhir-akhir match, Jimmy kelihatan makin tersudut setelah sempat ngasih kode minta time out. Tapi Solo Sikoa tiba-tiba nyerang Jimmy pas wasit lagi nggak ngeliat. Jacob Fatu pun datang dan langsung baku hantam sama Solo di sekitaran ring. Pas Royce lagi ke-distract sama keributan itu, Jimmy langsung manfaatin salah buat nge-spear Royce untuk memenangkan pertandingan. Habis match selesai, Jacob Fatu nyeret Solo Sikoa ke dalam ring dan terus-terusan ngehajar dia sampai akhirnya Royce Kiss misahin mereka. Tapi Jacob malah ngebales dengan ngasih super kicker Royce disusul gerakan senton. Jimmy kemudian ngegeser kursi ke dalam ring dan Jacob masang kursi itu di kepalanya Solo deket turnbuckle. Tapi Jacob sempat nahan diri dan malah ngasih peringatan ke Solo buat datang demi keluarga di Raw besok. Sambil ngancem kalau di kesempatan berikutnya Jacob gak bakal nahan diri lagi. Aku gak bakal bilang kalau ini jalan cerita yang paling mendebarkan atau gimana, tapi aku seneng lah minimal Royce Kiss dapat porsi cerita di sini. Angle The Bloodline ini emang kerasa agak aneh, soalnya kadang mereka bertingkah kayak heel, tapi di banyak sisi mereka juga kelihatan kayak babyface. Jadi rasanya beda aja dari yang kemarin-kemarin. Semua promo tadi emang sengaja dibuat buat nge-setup match Jimmy Uso lawan Royce. Emang butuh waktu agak lama buat sampai ke sana, tapi akhirnya dapet juga jalurnya. Buat matchnya sendiri, Royce dapat banyak porsi buat ngeserang, terus dia ke distract dan Jimmy manfaatin itu buat menang. Jujur, jarang-jarang kali lihat Jimmy Uso menang, jadi ini bisa dibilang kemenangan yang langka buat dia. Ini berarti Solo Sikoa bakal muncul di Raw buat interaksi sama Roman Reigns dan anggota The Bloodline lainnya pas ceritanya berlanjut nanti. Terus ada video kilas balik soal omongannya Sami Zayn baru-baru ini tentang CM Punk. Di situ Sami ngeritik Punk habis-habisan karena dapat kesempatan perebutan WWE Championship. Sami ngotot kalau Punk tuh sebenarnya nggak pantas ada di posisi itu. Habis itu, CM Punk langsung diinterview di backstage sama Katie Kelly soal tantangannya Gunther. Punk bilang siapapun yang mau dapat title shot ya harus antri dulu. Dia juga nggak ambil pusing sama kritikannya Sami Zayn, malah bercanda kalau dia udah biasa dikatain yang lebih parah dari itu. Tiba-tiba Candice LeRae datang nyalahin Punk karena dianggap udah ngerebut harapan yang dibawa sama Sami Zayn pas jadi juara. Punk langsung ngebales kalau dia bangga bisa jadi juara. Terus nyindir kalau Sami cuma megang sabuk itu selama 9 hari doang. Punk juga ngasih tahu Johnny Gargano sama Candice kalau apapun yang lagi mereka berdua lakuin sekarang tuh sama sekali nggak berhasil. Gak lama, Finn Balor nyamperin Punk, ngucapin selamat datang di SmackDown dan negasin kalau matanya sekarang lagi tertuju ke Undisputed WWE Championship. Terus ada video paket tentang Fatal Influence. Fallon Henley dan Lainey Red ngomong kalau mereka berencana buat nyalahin Brie Bella dan Paige demi merebut WWE Women's Tag Team Championship di acara Saturday Night's Main Event nanti. Lanjut, ada match antara Jade Cargill lawan Alexa Bliss. Di awal-awal, Alexa langsung tancap gas nyerang cepat, tapi Jade langsung bisa megang kendali di sebagian besar match lewat serangan-serangan powernya. Pas matchnya udah mau kelar, keributan mulai pecah di pinggiring karena campur tangan dari kedua belah pihak. Charlotte Flair sempat ikut campur buat nyerang Jade sebelum akhirnya dibalas sama Bifab dan Michin. Sampai akhirnya baku hantam mereka bergeser keluar ring.
Pas balik ke dalam ring, Jet udah recovery, langsung ngasih pump kick dan nge-finish Alexa pakai gerakan Jaded untuk memenangkan pertandingan. Habis match selesai, Jet langsung ambil kursi pas Charlotte Flair masuk ke ring. Charlotte yang lagi sibuk diladenin sama Michin dan Beaver langsung dibuat tumbang sama Jet pakai super kick. Terus Jet ngejepit tangan kirinya Alexa Bliss di dalam kursi dan langsung banting ke matras. Sebelum akhirnya tim medis WWE datang buat ngecek kondisinya Alexa. Menurutku ini pertandingan yang biasa aja sih, dimana Jet Cargill dapat kemenangan gara-gara ada kekacauan di luar ring. Finishnya benar-benar mirip kayak minggu lalu pas Lani Rek ngalahin Brie Bella karena Paige harus berantem lawan 2 orang di luar ring. Terus pegulat yang di dalam ring manfaatin celah itu buat menang. Harusnya bisa nyari ending yang lebih kreatif lagi sih. Oh ya, kalau kalian udah ngikutin karir Alexa Bliss dari dulu, kalian pasti tahu kalau dia itu punya sendi yang fleksibel banget. Jadi dia bisa nakuk tangannya dengan cara yang unik dan itu sebenarnya gak bikin dia sakit. Tapi buat di segmen ini cara yang cerdas bikin Jet Cargill nyerang Alexa buat bikin mungkin Alexa absen dulu dari TV selama Alexa rehat. Kejadian ini juga makin ngebakar alur cerita antara Charlotte Flair dan Jet yang bakal berujung ke match mereka di SummerSlam. Di backstage, Trick Williams lagi sibuk nyariin sabuk United States Championship-nya pas tiba-tiba Liliati datang ngasih dia sabuk custom Legacy United States Championship yang ada desain bulu-bulu putihnya. Yati nyemangatin Trick buat ngalahin Carmelo Hayes dan Trick pun sempat pamerin sabuk barunya itu sebelum jalan menuju ke ring. Masuk ke Trick Williams yang berhadapan sama Carmelo Hayes di pertandingan non-gelar. Dua mantan rival ini saling jual beli serangan sepanjang laga. Keduanya sempat beberapa kali lolos dari near fall karena sama-sama alot dan gak ada yang bisa numbangin satu sama lain. Ricky Sands kelihatan lagi nonton match ini dari backstage. Di menit-menit akhir, Carmelo nggak sengaja nabrakin Trick ke Liliati di pinggir ring sebelum dia bersiap buat nyerang lagi dari tali atas. Tiba-tiba, Baron Corbin return ke WWE. Dia langsung narik Melo dari tali atas yang otomatis bikin match ini selesai lewat diskualifikasi. Baron Corbin langsung membabi buta nyerang kedua pegulat itu. Dia ngasih gerakan End of Days ke Carmelo Hayes dan ke Trick Williams. Baron terus ngambil sabuk United States Championship, ngejatuhin sabuk itu di atas badannya Trick terus langsung pergi ninggalin ring. Pertandingan yang bagus. Sayang selesainya nggak bersih. Jujur aku sama sekali nggak nyangka kalau Baron Corbin bakal return di match ini. Pas lagi nggak nonton SmackDown secara live malah tiba-tiba ada yang return. Kemarin emang sempat ada rumor sih kalau Baron bakal balik dan mungkin terlibat sesuatu sama Danhausen. Tapi aku nggak kepikiran kalau dia bakal muncul di segmen yang ini. Well, selamat datang kembali buat Baron Corbin yang langsung kelihatan dominan. Baron jelas banget lagi ngincer US title dan bisa jadi dia bakal memenangkannya setelah return ini. Aku pribadi sih nggak masalah sama Baron Corbin, so welcome back. Waktunya main event. Gunther masuk ke ring dan nuntut jawaban dari Nick Aldis setelah sebelumnya ngasih waktu sampai akhir acara ini buat beresin situasi championship di SummerSlam. Nick Aldis pun masuk ke ring dan ngumumin kalau Gunther bakal dapat porsi lawan CM Punk sekaligus Cody Rhodes di Saturday Night Main Event pertengahan bulan ini satu tim bareng Sami Zayn. Tapi Aldis juga negasin kalau nggak bakal ada yang berubah soal SummerSlam. Dia mastiin sekali lagi kalau CM Punk bakal tetap mempertahankan Undisputed WWE Championship-nya melawan Cody Rhodes. Nggak pakai lama, Gunther langsung nyerang Aldis. Dia ngajar Aldis berkali-kali sebelum akhirnya ngunci pakai sleeper hold. Para petugas WWE dan wasit udah berkali-kali narik Gunther buat ngejauh, tapi tiap kali dilepas, Gunther selalu balik lagi buat nyerang dan masang sleeper hold tambahan. Pas para petugas masih sibuk nyoba ngentiin serangan itu, Cody Rhodes akhirnya datang dan langsung lari menuju ring tepat pas siaran SmackDown-nya hari ini selesai. Mereka jelas banget mau nge-set up pertandingan antara Gunther lawan Nick Aldis di SummerSlam. Ini bakal menarik nih, soalnya ini bakal jadi match pertamanya Nick Aldis di WWE setelah dia gabung sama perusahaan sebagai produser sekaligus GM SmackDown sekitar 3 tahun lalu. Aldis itu pegulat yang berprestasi. Dia mantan juara dunia TNA dan NWA. Jadi aku seneng akhirnya dia dapat jalan cerita yang bikin dia bisa balik lagi bertanding di ring. Cerita kayak gini benar-benar dapat feel-nya karena Gunther itu tipe heel yang dapat banget jahatnya. Sedangkan Aldis disukai sama fans dalam perannya sebagai GM SmackDown. Jadi aku berekspektasi mereka bakal menyajikan match yang seru. Aksi serangan licik dari Gunther tadi dieksekusi dengan rapi dan pastinya bikin jalan cerita mereka makin maju. Oke, secara keseluruhan ini episode SmackDown yang solid. Banyak segmen ngobrolnya karena mereka lagi ngebangun beberapa match buat SummerSlam. Kayak pengumuman match CM Punk lawan Cody Rhodes dan jelas mereka juga bakal bikin match Gunther lawan Nick Aldis. Meskipun yang ini belum resmi diumumkan.
Kalau dari segi match, menurutku match antara Finn Balor lawan Tama Tonga tadi adalah yang paling terbaik. Match lainnya ya lumayan oke, dan aku benar-benar nggak nyangka bakal lihat Baron Corbin balik lagi di tengah-tengah perseteruan Trick Williams dan Carmelo Hayes. Tapi reaksi penonton pas Baron muncul kedengeran kenceng, jadi seru aja liatnya. Perubahan durasi SmackDown yang sekarang jadi 2 jam bikin banyak segmen dan matchnya kerasa bergerak lebih cepat dibanding pas masih 3 jam dulu. Dan aku pribadi sih cocok-cocok aja. Aku lebih milih nonton acara yang durasinya 2 jam, soalnya kalau 3 jam rasanya kayak kepanjangan banget. Tapi menurut kalian gimana SmackDown kemarin? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.